Ini jadi tambahan fakta nih, fakta Yeah. 12 ya. Yeah. Sebenarnya ini udah fakta awal-awal ya. Yeah. Tapi karena kita urut aja, fakta 12 adalah kawan-kawan garda terdepan berisiko tinggi terkait dengan terpaparnya COVID, tapi tidak diperjuangkan terkait dengan insentif COVID-nya. Drop it. Kamera, roll, action, bukan live, cuman ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semangat. Semangat. 45. Baik, 45 ya. Jadi selamat malam. Hari ini tanggal 25 Oktober 2020, hari Minggu. Saya sengaja memang mengundang 3 orang pengurus inti dari Perkumpulan Pekerja Ambulan Gawat Darurat. Ada Bro Sam selaku Sekjen dari PPAGD, ada Bro Herman Tanjung, Ketua Umum PPAGD, dan Bro Samsudin, Ketua Bidang Kaderisasi PPAGD. Nah, kemarin kan tanggal 22 Oktober, kawan-kawan bersama Aspek dan KSPI melakukan aksi unjuk rasa di Balai Kota ya, yang kemudian direspon dengan adanya konferensi pers yang dilakukan oleh Kepala UPT AGD Dinkes DKI Jakarta sehari setelahnya kalau nggak salah ya. Ya itu sehari setelah, sorenya. Dan itu kemudian saya mempelajari sekali isinya seperti apa, dan saya pikir perlu ada hal-hal yang perlu kita klarifikasi. Intinya adalah sesi hari ini yang kita berempat ngobrol ini adalah kita harus menyampaikan fakta-fakta yang harus diketahui oleh Gubernur Anies Baswedan terkait dengan persoalan kawan-kawan ini. Jadi kalau kita ngelihat flashback ke belakang, sebetulnya hubungan industrial antara kawan-kawan ambulan gawat darurat ini dengan gubernur, dengan kepala dinas kesehatan, dengan UPT, AGD, Dinkes sebenarnya baik-baik aja kan, sebenarnya nggak ada masalah gitu. Setahu saya itu teman-teman beralih dari yayasan menjadi masuk ke BLUD itu tahun 2007 ya, kemudian diangkat jadi karyawan tetap non PNS tahun 2008. Nah, sejak tahun 2008 itu kita berganti gubernur ya nggak, mulai dari Sutioso, kemudian Fauzi Bowo, Pak Jokowi dan Ahok, semuanya clear, nggak ada masalah, betul ya? Kemudian masuk ke Pak Anies, awal-awal juga nggak ada masalah. Lalu kenapa kok sekarang justru timbul masalah terkait dengan hak kebebasan berserikat nih? Karena yang saya tahu kawan-kawan itu sudah punya surat pencatatan yang membuktikan bahwa kawan-kawan adalah serikat pekerja yang sah dan sudah dilindungi oleh Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh. Sudah 2 kali pencatatan kalau nggak salah kan. Yang pertama itu tahun berapa bro? 2009 itu ada tercatat di Suku Dinas Jakarta Utara. Kemudian tahun 2018 itu tercatat di Sudin Jakarta Pusat. Artinya secara legal formal, legalitas, kawan-kawan ini sudah sah sebagai serikat pekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Undang-Undang 21 tahun 2000. Kemudian juga bisa dikasih lihat nggak surat bukti pencatatannya, biar ini bukan hoax nih kan gitu kan, katanya nanti disinformasi, hoax gitu ya. Ini bukti pencatatan tahun 2018 yang terakhir ya di Jakarta Pusat. Kemudian sebelum itu 2009 ada juga kan pastinya ya pencatatannya. Nah, yang juga itu fakta satu ya. Fakta satu adalah selama ini Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga UPT AGD Dinkes Jakarta clear, hubungan industrialnya tidak ada masalah, kawan-kawan sudah berserikat juga tidak ada masalah. Itu fakta nomor 1. Fakta nomor 2 buat Gubernur Anies Baswedan yang perlu tahu adalah kawan-kawan sudah berserikat sah secara undang-undang dengan adanya 2 bukti pencatatan ya. Itu fakta nomor 2.
Fakta nomor 3 adalah kawan-kawan juga sudah melakukan PKB, penandatanganan perjanjian kerja bersama. Itu yang pertama tahun 2010. 2010. Kemudian ada pembaruan tahun 2014, kemudian pembaruan ketiga tahun 2018. Ini adalah bukti PKB tahun 2018. Pada saat melakukan PKB, berunding nggak sama manajemen AGD? Berunding. Artinya apa? Hak berserikatnya, pengakuan serikat pekerja itu sebagai organisasi yang legal itu ada ya? Iya. Sudah diakui kan gitu? Iya. Kemudian sudah ditangani oleh PKB juga sudah mengikat para pekerja untuk bisa menandatangani PKB itu. Nah, itu fakta nomor 3, bahwa kawan-kawan sudah menandatangani PKB. Jadi sebetulnya konflik ini yang terjadi di zamannya Gubernur Anies Baswedan menjadi tanya-tanya besar juga. Ini kenapa sih sebetulnya justru di zaman Pak Anies ini seperti dipersoalkan terkait dengan hak kebebasan berserikat dan hak berunding PKB. Artinya kalau itu mau dipersoalkan seolah-olah Gubernur Anies, Pemprov DKI, Dinas Kesehatan, Kepala UPT seperti mau menggugat keputusan-keputusan pejabat-pejabat terdahulunya kan gitu. Loh, emangnya pejabat terdahulu itu bukan orang pintar semua yang tidak punya kajian hukum kan gitu ya? Lalu atas dasar apa? Kira-kira bisa cerita nggak? Kenapa sih sebetulnya timbul masalah seperti sekarang ini? Mulai dari Bro Tanjung dulu mungkin ya, sebagai ketua umum ya. Ya, terima kasih. Silakan. Pada Bos Sabda. Awalnya hubungan kita baik dengan 4 kepala unit sebelumnya, Dr. John Marbun, Dr. Mirza, Dr. John Marbun, Dr. Haji, dan Dr. Rizal. Harmonisasi itu sangat bagus, kita membangun AGD, ya, menyatukan visi sama-sama. Dan kedatangan Dr. Iwan tanggal 27 Februari juga. 27 Februari ya. Ya, mengundang kita. 27 Februari tahun 2019. Ya. Oke. Mengundang kita setelah seminggu dia dilantik, datang ke AGD, mengundang PPAGD dan bekerja sama. Tentunya kita melakukan deal pertama kita adalah mendapatkan THR 100%. Dan yang kedua adalah meningkatkan kesejahteraan yang lain, masalah insentif, ya, uang makan dan sebagainya. Yang ketiga, mendorong bagaimana status kita ditingkatkan. Dan Kanit itu juga minta, ya, deal yang ya hubungannya, beliau minta kita untuk memajukan dan memperbarui manajemen. Ya, kita sepakat dalam hal ini, harmonisasi berjalan dengan baik. Ya, tiba-tiba ada ritme lah, sedikit riak-riak, ya biasa, karena bagaimanapun tugas kita selaku pengurus PPAGD yaitu cuma ada 2, ya kan? Meningkatkan kesejahteraan anggota, ya, menampung keluhan anggota, ya kan, dan menyampaikannya kepada Kanit apa-apa. Dan ini mungkin ada debatable apa segala, cuma selesai pas di tanggal 15 Januari, ya, kepala 2020 ya. Ya, 2020 Kasubag yang baru hadir. Kasubag apa nih? Ya, Kepala Tata Usaha. Kasubag TU dan Keuangan. Kasubag TU dan Keuangan. Supaya jelas nih. Jadi Kasubag TU dan Keuangan baru masuk gitu ya. Nah, sebelumnya juga asik-asik aja kan. Nah, karena kita udah kenal lama juga. Tiba di tanggal 31 Januari 31. ya, beliau memanggil
saya dan Bro Sam dan menyatakan di situ bahwa keberadaan serikat tidak ada di dinas kesehatan, ya di instansi dinas kesehatan, dan akan dibubarkan, tidak boleh. Beliau mengatakan seperti Iya, itu. itu pada Jumat itu, habis sholat Jumat. Ini saya langsung tantang nih, bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Setelah itu tanggal 11 ya 11 apa? 11 Februari ya Februari datang pengawas dari dinas kesehatan ya menanyakan ya masalah PKB yang telah berakhir ya tiba-tiba ya KTU bilang ya PKB-nya udah berakhir ya ganti PP aja katanya gitu. Kata Ya. kepala Ya karena ini bukan di luar wewenang kita, ya sebaiknya kita sarankan ya berkomunikasi dengan dinas tenaga kerja. Ya. Nah ini masalah hak kita berserikat. Ya, keputusan nanti wasitnya juga agak, setahu saya nggak ada yang bisa bubarkan, ya kan? Kecuali anggota itu sendiri. Ya, atau keputusan pengadilan. Tapi lebih baiknya tanyakan. Di tanggal 13 ya 12 ya 12 Rebo 12 Februari masih ya. Februari di acara rapat ya pertemuan manajemen Kanit menyatakan pembubaran berserikat. Oh di situ Kanit situ. menyatakan pembubaran serikat. Iya. Apa kata-katanya gimana? Iya. Pasnya. Ya. Yang tepatnya. Di sini tidak ada, di dinas kesehatan tidak ada serikat Serikat pekerja, pekerja. Oh. ya, tidak ada PKB, ya. Yang kita mau pakai PP, karena ya sempat juga kita menyampaikan pendapat karena ini masalah hak, ya kan? Kita anggap ini ya harus kita perjuangkan karena hak, ya kan? Nah, di tanggal 15 Februari waktu itu kita udah bersurat pemilihan ketua umum, ya pemilihan ya ketua serikat yang baru sempat mau digagalkan, ya karena sebenarnya kita udah bersurat sebulan yang lalu dan mau dianulir dengan membuat kegiatan lain, yaitu kegiatan capacity building. Waktu itu saya selaku koordinator wilayah timur, Bosam koordinator wilayah pusat, dan Samsudin malah lebih tinggi lagi dari kita, di atas kita, yaitu kepala operasional. Oke. Jadi sebelum ente lanjut, saya mau memperjelas saja bahwa sebetulnya teman-teman ini sampai terakhir posisinya sebetulnya posisi pegang jabatan ya. Koordinator Jakarta Pusat, koordinator Jakarta Timur. Ente 5 wilayah di bawah ente semua. Artinya kan sebetulnya kinerja, profesionalitas, kemudian track record ente itu udah nggak diragukan lagi lah. Jadi kalau ada yang bilang bahwa itu yang di PHK adalah kawan-kawan yang bermasalah dan melakukan pelanggaran, terbantahkan. Karena sebenarnya teman-teman pegang jabatan, namanya orang punya jabatan berarti kan diberi kepercayaan dan dianggap mampu untuk memegang jabatan, kan gitu ya? Oke, tanggal 29 Oktober. Nah ini fakta nomor 5 ya, bahwa teman-teman ini adalah pekerja yang memang berprestasi. Tanggal 29 Oktober ada festival emergensi ya, 29 Oktober tahun 2019. 2019, oke. Wilayah saya yang terbaik waktu itu. Oke, di wilayah 3 bulan kita persiapkan untuk bagaimana mendapatkan kompetisi itu, menghasilkannya wilayah terbaik. Luar Jadi biasa sekali itu. kompetisinya itu antar wilayah gitu antar ya. wilayah. Dan ente menang. Dan ente pada saat itu sebagai koordinator wilayahnya. Jadi kan aneh juga kalau ada yang bilang ente nggak perform ya. Buktinya menang kok. Kan gitu kan. Ya, lanjut bro. Dan sebelumnya juga prestasi saya
salah satu penggagas Garda bencana itu saya. Oke. Saya malah sempat jadi koordinator Garda bencana. Iya, iya. Oke. Jadi awalnya terbentuknya sebuah garda untuk kasus-kasus bencana dan infeksius, kasus-kasus yang sifatnya masif, ya kita gagas juga supaya karena ini kita melihatnya gawat darurat nggak bisa dipisahkan dari bencana. Iya, iya. Terus Jadi itu. ada yang mau nambahin mungkin, Bro Samsul? Jadi terkait ini apa namanya? Kenapa selama ini sebenarnya tanda kutip sudah bergandengan, sudah beriringan, tapi kok ini tiba-tiba ada masalah. Ya kurang lebih memang tadi sudah disampaikan oleh Bro Presiden PPAGD, Bro Tanjung, bahwasanya di kami juga berganti-ganti pimpinan. Dalam hal ini awalnya malah dulu direktur ya istilahnya, direktur kemudian berubah menjadi kepala unit. Dari mulai tadi Pak Mirza, Pak John, Pak Haji, kemudian Pak Erison, dan terakhir Pak Iwan. Bahkan yang sekarang ini pun, kanit yang sekarang itu kan mulai Maret, saya ingat saya awal Maret 2019 sampai kemarin Desember 2019 itu juga praktis bergandengan tangan dan masih mengakui di AGD Keberadaan itu serikat itu. ada PKB dan ada serikat. Bahkan masih bergandengan, nah, beliau-beliau ini sering ngobrol, saling tukar pikiran, saling membackup apa yang menjadi program dari pimpinan, di backup oleh serikat, apa yang menjadi keinginan dan tuntutan ataupun keinginan anggota yang mulai serikat juga diakomodir oleh pimpinan. Jadi sosial dialog dalam hal ini terbangun, terjalin. Cuman memang mulai tahun ini, yang saya rasakan tahun ini, mungkin persis tanggalnya saya nggak terlalu paham. Mungkin teman-teman yang karena saya waktu itu juga posisi masih di kepala operasional. Itu runcing mulai disampaikan memang nggak boleh ada serikat. Gitu. Kalau tadi diawali tanggal 31 Januari itu yang saya nggak paham tuh. Cuman memang seingat saya awal mulai itu di tanggal yang tadi Februari, tanggal 13 atau 12 Februari di rapat manajemen, saya juga datang di situ. Memang menyampaikan lebih sesuai dengan bla 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 bla. Sekarang ini di AGD tidak boleh ada serikat, tidak boleh ada PKB. Makanya ini mau diganti PP kurang lebih gitu. Nah, pasca kejadian itu, ini kan sama-sama ini panas tuh di situ tuh. Ini membuat panas suasana di kantor, panas, kurang lebih begitu. Dan saya mengambil inisiatif pribadi waktu itu memposisikan, karena saya juga waktu itu kan di serikat sempat menjabat DPO. DPO itu apa DPO? Dewan Pertimbangan Organisasi. Itu masa jabatan presidennya Bro Hendri yang tadi ada regenerasi itu kan. Nah, waktu beliau menjabat tuh belum sempat tadinya awalnya belum sempat saya ditunjuk jadi apa gitu. Kemudian secara inisiatif saya mengingatkan pimpinan dalam hal ini secara pribadi dan kemudian menawarkan untuk mediasi secara pribadi. Gitu. Jadi waktu itu di rumah makan Noni sebelah kantor AGD, saya coba inisiatif untuk mempertemukan Kanit dengan jajaran pimpinan AGD dan Bro Tanjung. Saya persilakan untuk menunjuk siapa yang mau dibawa sebagai delegasi perwakilan dari sini. Dan Bro Tanjung menunjuk kurang lebih 6 orang, beliau sendiri, Bro Sekjen, Bro Habibi, Bro Furkon, Bro Dedi Warman, dan saya sendiri. Yang kurang lebih kesimpulan di pertemuan itu bahasanya tidak ada masalah. Keberadaan serikat tidak ada masalah. Kalau serikatnya gini, jadi kurang lebihnya dia masih menyampaikannya memang tidak boleh. Cuman terkait, saya kan mengusulkan waktu itu kalau memang masalah
serikat ini adalah masalah bukan sebatas masalah perbedaan pendapat biasa atau perbedaan saja. Sehingga kalau cuma masalah perbedaan pendapat saja atau pendapat biasa bisa diselesaikan dengan keputusan atau kebijakan pimpinan dalam ini. Tapi karena ini bukan perbedaan pendapat biasa, perbedaan pendapat yang terkait diatur oleh undang-undang, makanya saya mengusulkan waktu itu harus yang menjadi wasit juga undang-undang aturan. Jadi waktu itu saya menyampaikan silakan Pak Kanit dan jajarannya mengkaji dan mencari tahu. Pimpinan serikat, jajaran serikat juga silakan mencari tahu. Karena kalaupun kemarin Pak Kanit sudah menghadirkan BKD, Biro Hukum, Disnakertran, Dinas Kesehatan, kalau di level itu kan baru level pergub. Di atas pergub masih ada aturan-aturan lain. Ada, setahu saya ada Kepmen, Permen, PP, Kepres, Impres, Perpu, undang-undang, bahkan ada keputusan MK yang menganulir undang-undang, pasal-pasal di undang-undang, atau mungkin terakhir TAP MPR. Silahkan dicari ke atas sampai atas. Kalau memang oh benar nih di AGD nggak boleh ada serikat, kita ngikut tuh. Atau sebaliknya udah dicari ke atas, oh ternyata di AGD boleh ada serikat, ya kita harus tunduk patuh itu. Kurang lebih seperti itu. Kemudian semasa mencari tahu ini bagaimana ini terkait, karena ini yang lagi diperdebatkan, dipersepsikan kan aturan PKB. Ya harusnya cari win-win solution. Kira-kira apa? Apakah ini cepat KB sementara sampai nanti putusan itu hadir, atau ini PKB-nya mau dirubah dulu PP padahal isinya PKB. Asal saling setuju antara pimpinan AGD dan serikat. Itu saya kurang lebih gitu. Dan waktu itu kurang lebihnya setuju seperti itu. Dan dalam artian oh ini hanya berbeda, nggak ada yang tadi saya bilang nggak ada masalah, perbedaan pendapat saja, ada miskomunikasi yang memang tadinya hubungan baik sudah. Yang saya waktu itu berpikir saling tadi mencari ke atas tuh. Sehingga nanti kurang lebih penyelesaiannya kalau sudah ada keputusan. Ini kan yang saya rasakan adalah kemudian pas dipertemukan, oke, sudah diperjelas duduk masalahnya dan kemudian secara ini oh ada masalah, kita mau duduk bareng lagi. Yang terjadi ternyata yang saya rasakan ini makin tanggung sindir-sindiran makin runcing. Itu dalam hal hubungannya. Kemudian dari sisi kebijakan ternyata mengeluarkan PP. Padahal lagi diperdebatkan. Kan ibarat orang lagi memperdebatkan mau jual beli mobil mamanya. Ya mobil itu kalau lagi harus ditahan loh mobil. Jangan pihak yang satu menjual semaunya, itu kan arogan. Ini kan sama. PKB-nya lagi diperdebat boleh atau tidak. Ini kan udah sama aja, ibaratnya ini PKB udah nggak boleh, ini PP. Memaksakan lah ya. Memaksakan, padahal kan harusnya oke, karena kita lagi berdebat, lagi berselisih, kemudian udah jalur ke mediasi, kita tunggu hasil mediasi. Bahkan kalau nggak pun harus ke jalur hukum, tunggu keputusan ini. Sambil menunggu ini karena ini terkait aturan, kira-kira sepakatnya apa dulu kan gitu. Jadi ada aturan apa, peralihan atau transisi istilahnya. Kalau pendapat saya, pikiran saya. Ya, jadi saya mau langsung ada beberapa hal yang bisa disimpulkan sebetulnya. Tadi kepala UPT yang baru masuk itu awalnya nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Ya, nggak ada masalah. Harmonis, saling bahkan juga mensupport serikat gitu ya. Serikat juga mensupport manajemen gitu ya. Tapi kemudian mulai ada perbedaan pendapat terkait dengan keberadaan serikat dan PKB setelah adanya pejabat baru berikutnya yang masuk. Iya. Ya, kepala sub bab TU dan keuangan. Nah, baru itu kemudian ada perubahan persepsi dan perubahan pemikiran dari kepala UPT yang kemudian langsung mengatakan tidak boleh ada serikat dan tidak boleh ada PKB gitu ya. Iya. Dan awalnya kan saya pikir masih bisa diskusi. Ya, artinya kan sebetulnya tadi sebenarnya dari gubernur-gubernur nggak ada masalah, kemudian masuk kepala UPT baru juga sebelum nggak ada masalah, masuk pejabat baru di bawah kepala UPT baru ada masalah. Jadi kan kita jadi question mark, jadi tanda tanya besar. Dan diaminkan oleh Kanit. Nah, artinya
menjadi dari tanda tanya besar buat kita kan. Iya. Kenapa kok justru setelah ada kepala pejabat baru di bawah kepala UPT masuk, Iya. kemudian mulai ada dalam tanda kutip dugaan union busting kepada teman-teman serikat, Iya. gitu ya. Iya. Iya. Bro Tanjung atau Bro Perlu dicatat Sam? ya. Sebelumnya kanit-kanit sebelumnya atau direktur sebelumnya itu sambung rasanya kita fasilitasi karena kita kan jauh di 5 wilayah ya. Jadi kita arahkan supaya direktur itu melihat wilayah, ya kan, melihat langsung ya dengan Dr. John, ya John Marbun, mereka hadir, kita yang fasilitasi PPAGD. Nah, begitu juga dengan Dr. Rison, kita coba apa sih masalah-masalah di kantor yang harus kita lihat, kemauan teman-teman apa, kekurangan-kekurangan kantor, manajemen apa, yang bisa disambung rasakan. Akap sambil makan sambil, ya biasa itu namanya pertemuan 5 wilayah. Samping itu, ya. Dan awal kan sekarang kita tahun lalu masih lakukan. TPAGD yang mengeluarkan biayanya malah. Iya, dengan 5 wilayah itu kita yang mengeluarkan fasilitasi karena kita melihatnya iya kanit ini harus kita Backup. support ya. Kita biayain karena waktu itu Biaya untuk? ya, biaya pertemuan itu konsumsi. ya, dari PPAGD. Ya, artinya fakta nomor 5 adalah hubungannya selama ini baik, termasuk dengan kepala UPT yang baru, tapi setelah ada pejabat di bawah masuk, mulai di situ. Itu fakta nomor 5 ya. Terakhir juga waktu di bulan November kita mengadakan, serikat mengadakan seminar ke tenaga kerjaan. Kita minta beliau hadir dan memberikan support. Nah, saya mendengar juga di statementnya Pak Iwan, kepala UPT yang sekarang menjabat, di konferensi pers kemarin, saya cermati sekali. Beliau mengatakan bahwa ada surat dari Kepala Dinas Kesehatan dan juga Biro Hukum Pemprov DKI yang intinya adalah tidak membolehkan hanya serikat pekerja dan PKB. Tapi kalau menurut saya yang tahu masalahnya, ya, yang tahu masalah dari awalnya itu, sebetulnya Kepala UPT nggak jujur juga menyampaikan informasi secara detail ya, karena sebetulnya Kepala Dinas Kesehatan memberikan surat kepada Kepala UPT itu kan berdasarkan surat dari Kepala UPT kepada Kepala Dinas Kesehatan. Benar. Nah, ada kan suratnya ya? Ada suratnya, nomor berapa, tanggal berapa, Bro? Nomor 1179 garis miring strip 1.83 tanggal 27 Mei 2020. Nah, Mei 2020 Betul. Kepala UPT Bersurat AGD Dinas DKI bersurat kepada Kepala Dinas Kesehatan. meminta Apa isinya? Bacain aja biar kita nggak dibilang hoax. sehubungan dengan adanya kepada dinas provinsi, kepada dinas ya, kepada dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta di tempat, sehubungan dengan adanya 2 surat dari perkumpulan pekerja lembaga dan dinas kesehatan provinsi DKI Jakarta PPAGD nomor 04.08 garis miring PPAGD garis miring 5 Romawi garis miring 2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang daftar pengurus perkumpulan pekerja lembaga dan dinas kesehatan DKI Jakarta, dan surat nomor 04.029 garis miring PPAGD garis miring 5 Romawi garis miring 2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang permintaan perpanjangan perjanjian kerja bersama 2020-2022. Maka dengan ini kami sampaikan bahwa keberadaan Perkumpulan Pekerja Menengah dan Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta sebelumnya kami sosialisasikan di hadapan pengurus dan semua pegawai unit pelayanan menengah Dinkes Provinsi DKI Jakarta tentang boleh dan tidaknya pegawai di bawah jajaran SKPD garis miring UKPD Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta membentuk garis miring mendirikan perkumpulan yang berafiliasi dengan aspek kemanusiaan. Resume keputusan final terkait keberadaan perkumpulan pekerja tidak diperbolehkan keberadaannya di unit pelayanan ambulans gawat darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Untuk itu,
Kami mohon dapat diberikan jawaban tertulis untuk menguatkan penjelasan yang sudah pernah disampaikan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya. Jadi surat dari Kepala UPT AGD Dinkes DKI Jakarta ini adalah fakta nomor 6. Iya. Ya, fakta nomor 6 yang di situ sebetulnya sudah membuat kesimpulan sendiri. Iya. Gitu kan, yang menyatakan bahwa resume akhir final tadi keberadaan Serikat Pekerja dan juga PKB tidak diperbolehkan, gitu bahasanya tadi ya. Nah, padahal sebetulnya kawan-kawan ini bukan mau mendirikan serikat, tapi Serikat Pekerja sudah ada, Sudah ada. PKB-nya sudah ada. Iya. Kemudian Surat yang Kepala kita UPT layangkan itu surat minta bipartit. ya, artinya ada kemudian karena PKB-nya sudah berakhir, maka teman-teman PPAGD mengajukan surat permohonan berunding bipartit untuk Iya. memperpanjang atau merundingkan kembali PKB yang berikutnya, kan gitu. Iya. Iya. Nah, artinya bisa saya lihat bro ya. Jadi langsung dia ya, Kepala UPT ini suratnya yang tadi jadi fakta nomor 6 itu adalah Kepala UPT sudah menggiring dalam tanda kutip kepada Kepala Dinas Kesehatan resume keputusan final katanya di surat ini ya. Ini adalah suratnya ini dari Kepala UPT Dinkes DKI kepada Dinas Kesehatan. Resume keputusan final terkait keberadaan perkumpulan ini tidak diperbolehkan keberadaannya di unit pelayanan AGD Dinkes Provinsi DKI. Artinya ini sebenarnya diawali sendiri sama Kepala UPT, Kepala Dinas Kesehatan, kemudian seperti diminta untuk mengamini apa yang menjadi kesimpulan subjektif dari Kepala Unit PPAGD. Meng-ACC. Seperti hanya stempel aja mengamini, meng-ACC kesimpulan Menyetujui. subjektif yang sudah dilakukan oleh Kepala UPT. Itu jadi fakta nomor 6 yang harus Pak Anies pahami juga nih, ketahui ya. Nah, setelah itu ada surat jawaban dari Kepala Dinas Kesehatan ya, Iya. yang mengatakan, nah ini fakta nomor 7 nih. Fakta nomor 7, jawaban itu yang intinya adalah mana tadi ini? Ya, oleh karena itu tidak diperkenankan adanya serikat pekerja, serikat buruh sebagai wadah dari pegawai. Yang nomor 5-nya, tidak diperkenankan untuk menggunakan perjanjian kerja bersama sebagai dasar peraturan kepegawaian. Artinya kepada kesehatan sebetulnya hanya ACC saja kesimpulan subjektif yang sudah dibuat dari awal oleh Kepala UPT AGD Dinkes DKI Jakarta. Artinya Kepala UPT pada saat konferensi pers kemarin terkesan mau menutup-nutupi bahwa sebetulnya ada surat dari Kepala UPT sendiri kepada Kepala Dinas Kesehatan yang sebenarnya sudah menggiring Kepala Dinas Kesehatan untuk mengeluarkan surat yang mendukung kesimpulan subjektif dia, kan gitu ya. Itu jadi fakta nomor 7 yang harus Pak Anies ketahui. Nah, yang saya tahu juga, saya beberapa kali terlibat, Kepala UPT juga melibatkan Kepala Dinas Tenaga Kerja, Iya. ya, mengundang ke AGD, dan juga saya juga sempat diundang juga di Dinas Tenaga Kerja. Nah, ini yang menurut saya pada saat kita ketemu tanggal berapa waktu itu, di 24 Juni kita ketemu di Disnaker, diundang oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja, dan kita berdebat di situ cukup keras juga. Nah, dan Kepala Dinas Ketenagakerjaan menurut saya terkesan melakukan pembelaan kepada kesimpulan subjektif yang disampaikan oleh Kepala UPT ya. Karena dia hanya menyebutkan definisi dari perusahaan itu hanya perusahaan, padahal di Undang-Undang 13 dan di Undang-Undang 21 tahun 2000, ini juga biar nggak dibilang hoax bro ya, ini ada bukunya semua juga nih kan. Jadi kita merujuk pada undang-undang, dinyatakan bahwa definisi perusahaan menurut Undang-Undang 13 tahun 2003 adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta, nah ini, maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja atau buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Kemudian di butir B-nya, di pasal 1 butir 6, ada lagi subbutirnya B itu, ada juga perusahaan adalah usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Artinya
PPAGD sebagai BLUD itu masuk kategori perusahaan. Tapi pada saat kita bertemu di Disnaker, dia tidak ungkapkan itu. Dia hanya menyebutkan bahwa perusahaan adalah setiap bentuk usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh swasta. Kan gitu. Kemudian di Undang-Undang Nomor 21 juga jelas definisi perusahaan sama seperti definisi perusahaan di Undang-Undang Nomor 13. Maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja, buruh dengan memberi upah dan imbalan dalam bentuk lain. Nah, kemudian di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh juga dijamin hak dasar pekerja tuh di pasal 5 ayat 1. Ini juga kita sampaikan pada saat kita ketemu sama Kadisnaker ya. Waktu itu ada dari Pemprov DKI juga, ada dari perwakilan Kadinkes hadir juga, Kepala UPT juga hadir. Bahwa setiap pekerja berhak membentuk dan menjadi anggota serikat pekerja atau serikat buruh. Kemudian ada perlindungan hak berorganisasi bahwa siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota, dan atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja, serikat buruh dengan cara-cara yang sudah diatur dalam undang-undang. Nah, ini ada sanksi pidananya nih yang menghalang-halangi kegiatan berserikat. Sanksi pidananya penjara paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Sanksi dendanya itu paling sedikit 100 juta dan paling banyak 500 juta dan masuk kategori tindak pidana kejahatan. Lalu pertanyaannya, teman-teman kan katanya menurut Kepala UPT kemarin adalah pekerja BLUD yang sama seperti ASN. Nah, kalau ini sama dengan ASN, di Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000 juga sudah menjamin hak berserikat bagi pegawai negeri sipil. Ya, ini pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2000, pasal 44. Ini biar nggak dikatakan hoak lah, kita bacakan detail. Ayat satunya adalah pegawai negeri sipil mempunyai hak dan kebebasan untuk berserikat. Artinya apa? Undang-Undang 21 tahun 2000 sudah menjamin hak kebebasan berserikat bahkan untuk seorang PNS. Nah, teman-teman statusnya apa? Non-PNS. Pekerja tetap non-PNS, kan gitu. Lantas kenapa harus dihalang-halangi kebebasan berserikatnya? Kenapa nggak boleh ada serikat? Kenapa nggak boleh ada PKB? Kan gitu. Nah, sehingga ini fakta nomor berapa? 8 ya, bahwa sebetulnya kawan-kawan ini sudah kuat posisinya sebagai serikat pekerja dan serikat buruh. Tapi sayangnya Kadisnaker Provinsi DKI Jakarta menurut hemat saya terkesan tidak sportif, tidak fair dalam menafsirkan undang-undang karena tidak membacakan hak-hak berserikat yang dijamin juga untuk PNS, tidak menyampaikan juga bahwa definisi perusahaan adalah termasuk badan usaha milik negara. Ya. Itu fakta nomor 8. Nah, kemudian terkait dengan aspek juga pernah kirim surat ke gubernur tanggal 22 Juli 2020 itu 3 hari setelah kita dipanggil di Balai Kota. Ya. Di siapa? Asisten Kesra. Waktu kita dipanggil, di situ ada perwakilan Dinas Kesehatan, perwakilan Dinas Tenaga-Kerjaan, perwakilan juga UPT, BKD, Biro Hukum dan sebagainya. Dan kita sudah berdebat juga panjang di situ. Nah, kemudian teman-teman melakukan aksi tanggal 22 Oktober. Tapi ada satu cerita juga yang disampaikan oleh Kepala UPT bahwa salah satu alasan Anda bertiga di PHK karena tidak mau menandatangani fakta integritas. Nah, sebenarnya fakta integritas itu gimana tuh? Nanti bisa cerita kan? Ya, jadi gini. Jadi di perselisihan awal sudah dijelaskan tadi ya. Biasanya perdebatan awalnya adalah boleh ber-PKB atau tidak di AGD. Boleh berserikat atau tidak di AGD. Kemudian memaksakan untuk mengganti PP. Dalam hal ini jadi contoh PKB-nya dianulir, langsung dilarang. Padahal lagi diperdebatkan, tapi langsung dilarang. Kemudian diganti dengan PP. Langsung sosialisasi bahkan. Kemudian buntut dari PP itu mengeluarkan fakta integritas. Jadi alasan kami mau majuan PKB ditolak, kemudian mereka mengeluarkan peraturan perusahaan, peraturan kepegawaian sendiri,
secara sepihak, Sepihak. kemudian keluar draft fakta integritas yang untuk harus ditandatangani oleh seluruh karyawan, Iya, gitu ya. betul. Oke, terus Dan kenapa kami menolak ini? Ada dua alasan. Yang pertama adalah karena kami menghargai proses mediasi. Karena tadi kan belum clear nih, masalah boleh ada PKB atau tidak, boleh berserikat atau tidak di AGD kan belum clear. Lagi mediasi. Tadi sudah disampaikan juga, dipanggil di Keterangan tanggal 24 Juli. Iya. Juni, Juni. 24 Juni. Itu kan kurang lebih kesimpulannya adalah dikembalikan lagi ke Dinas Kesehatan untuk mengundang kami, dalam hal ini mengundang AGD dan juga mengundang BKD dan Biro Hukum. Leadingnya di Dinas Kesehatan. ya Itu adalah Betul, duduk betul. bareng Saya ingat tuh, lagi saya ingat sebenarnya tuh, ya. mediasi itu kan. harusnya mediasi. Kami tunggu-tunggu itu. Tapi sampai saat ini, bahkan sampai kami di PHK belum, nggak ada contohnya. Terus yang kedua, kenapa kami bilang ini proses mediasi? Yang di tanggal 19 tadi, 17 Juli di lantai 19 oleh Askesa, itu juga kurang lebih dikembalikan ke Dinas Kesehatan dan Disnakertran Ya. untuk dikaji ulang. Nah, Bapak juga ada Ya, yang sabda. kita bahkan katanya kan kita diundang juga Ya. untuk merembukin Itu juga bareng-bareng. sama kami tunggu-tunggu. Nggak pernah ada. Makanya kami menyampaikan menunggu menghargai proses mediasi. Ya. Kemudian pertanyaan saya, fakta integritas itu apa sih sebetulnya? Iya. Nah, Coba baca ini. Kemudian Jadi yang fakta kedua, integritas. yang kedua Oke, sebelum ke situ iya, iya. tadi dijawab oleh Bro Sekjen. Yang kedua alasannya kenapa menolak penadatangan perintah integritas? Yang tadi pertama adalah menghormati dan menghargai proses mediasi. Yang kedua disinyalir akan disalahgunakan. Waktu awal-awal disinyalir, kalau sekarang sudah terbukti disalahgunakan. Gara-gara tidak tanda tangan PI, Gara-gara tidak tantangan fakta integritas. fakta integritas, mengajukan cuti ditangguhkan. Mengajukan gara-gara tidak tanda tangan fakta integritas, mengajukan pinjaman PKI ditangguhkan. Gara-gara tidak tanda tangan fakta integritas, didemosi, dirotasi semau-maunya, besar-besar. Gara-gara tidak tanda tangan fakta integritas, ada beberapa yang tadinya mau dapat promosi jabatan, pas dicek belum tanda tangan, panggil lagi, sudah tanda tangan nggak mau, nggak jadi, dibatalin. Kemudian gara-gara tidak tanda tangan fakta integritas, berbondong-bondong kemarin secara berjamaah diberikan SP2 tanggal 28 September. Ya, 28 September. Dan yang terakhir kami yang bertiga 15 Oktober gara-gara tidak tanda tangan PI fakta integritas, kami di PHK secara sepihak. Kalaupun dibilang ada pembinaan, di mana pembinaan? Kami memang memahami, apalagi saya pernah duduk di kepegawaian, memahami bahasanya ada orang di PHK itu nggak harus melewati SP1, SP2, bisa memang. Tapi kalau alasannya, kesalahannya memang sesuai. Berat, ya. Kalau ini sekarang gara-gara tidak tanda fakta integritas, itu yang dituduhkan ke kami. Walaupun bahasa di SK-nya nggak seperti itu. Mulai yang dari mangkir tidak mau datang atau mangkir pemanggilan 1, pemanggilan 2. Pemanggilan 1, pemanggilan 2 itu adalah pemanggilan fakta integritas. Kan tadi kami sudah sampaikan di awal, kami menolak ini istilahnya. Ya. Jadi ada dua, satu teman-teman yang tidak mau menandatangani fakta integritas, maka diberikan semacam tindakan-tindakan yang tadi misalnya mau ngajuin cuti nggak boleh, ada yang didemosi, bahkan ada yang bertiga di demosi ya. Ada ancaman dan intimidasi. Ada ancaman, bahkan sampai keluarganya mungkin ya. Ya. Artinya kalau di konferensi persnya kemarin Pak Iwan mengatakan ada 700-an kalau nggak salah yang sudah tanda tangan 600-an ya, ada 600-an yang sudah tanda tangan fakta integritas itu bisa jadi karena faktor-faktor tadi. Iya. Ya, dugaan adanya dugaan diintimidasi, kemudian dipersulit haknya ketika mengajukan Karena itu. mungkin kalau tetap pakainya PP tadi, hanya PP tidak diselubung ke PI, mungkin akan lebih besar penolakan. Karena ini dibelokkan ke PI, teman-teman berpikir PI nggak ada masalah. Kita berjuang tentang boleh tidak sikap. PI nggak ada masalah. Nah, itu intinya. Teman-teman tuh
di bolak-balik pikirannya begitu, akhirnya makanya tanda tangan. Jadi artinya fakta di lapangan adalah walaupun mungkin 670-an yang tanda tangan PI fakta integritas, bukan berarti 677 itu mendukung pimpinan dalam hal ini PP ini gitu istilahnya. Kurang lebih gitu. Jadi sebenarnya isi fakta integritas apa bro? Coba. Ya, ini potensi yang sudah ditandatangani ya. Ya ini udah ditandatangani ya. Ini contoh sudah ditandatangani oleh si pekerja ya. Ya. Dengan di sini poin-poinnya yang kami tolak adalah kalau secara umum poin nomor 1 di yang tertera di bawah ini nama, NIK, NIK, jabatan, dan kerja. Saya selaku pegawai unit pelayanan ambulan Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta menyatakan bersedia mematuhi seluruh pedoman peraturan kepegawaian. Untuk pegawai ini sudah termakan. Unit pelayanan ambulan Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, menjunjung visi misi budaya kerja. Ini kita kasih tolerir. Nomor 3 pun kita mentolerir bersikap jujur, objektif, ini nggak perlu dihitung kita bicara. Nomor 4 berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi dan nepotisme juga sudah berjalan karena kami juga nggak mau korupsi di lapangan. Nomor 5 menghindari pertentangan kepentingan konflik of interest dalam pelaksanaan tugas. Yang nomor 6 ini pun menjadi hal yang kami beratkan, kami perdebatkan. Bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji atau tunjangan yang dikarenakan mekanisme sistem keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini hal yang normatif, saya pikir nggak perlu dipaksa integritaskan karena ini kan bicaranya sistem. Yang nomor pertama ini jelas-jelas kita secara tidak langsung bersedia mematuhi seluruh pedoman peraturan kepegawaian. Ini substansi. Kalau menurut kami substansinya adalah menafikan PKB yang selama ini sudah berjalan. Ya. Jadi fakta nomor 9 tadi terkait dengan adanya sanksi karena tidak mau tanda-tangan fakta integritas. Fakta 10 adalah isi fakta integritasnya. Isi fakta integritasnya ini sebetulnya lucu juga nih ya. Kalau saya lihat karena kalau merujuk pada Permendagri menurut Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 49 tahun 2011 itu ada panduannya fakta integritas itu untuk siapa, kemudian tujuannya apa dan isinya apa, bahkan sudah ada formatnya apa, isinya apa. Itu kan ini sebelah ada ya, ini lampiran dari Peraturan Menteri PAN RB tentang apa sih sebetulnya fakta integritas. Ini sebenarnya clear kalau tanda tangannya di sini sih karena terkait dengan larangan nepotisme, korupsi, tapi tidak ada aturan dalam fakta integritas yang berdasarkan Menteri PAN RB tadi, Menpan RB yang mencantumkan kalimat bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji atau tunjangan yang dikarenakan mekanisme sistem keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini kan aneh. Ini fakta nomor 10 yang harus Pak Anies ketahui nih, bahwa seorang kepala UPT AGD Dinkes DKI Jakarta membuat satu form fakta integritas yang isinya jauh sekali dari isi yang seharusnya ditetapkan oleh Peraturan Menteri PAN RB terkait dengan fakta integritas. Karena di situ ada klausul teman-teman pekerja ini harus mau menyatakan untuk bersedia menerima keterlambatan pembayaran gaji atau tunjangan yang dikarenakan mekanisme sistem keuangan pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Ini kan aneh nih. Silakan Pak Anies mengkaji sendiri ya dengan tim hukumnya. Apakah memang seorang kepala UPT bisa membuat form fakta integritas yang isinya memaksa dalam tanda kutip ya seluruh pekerjanya harus mau untuk mau menerima jika terjadi keterlambatan pembayaran gaji. Gaji itu adalah hak dari pekerja dan kewajiban dari pemberi kerja, termasuk dari Pemprov DKI dalam hal ini ya. Nah ini fakta nomor 10 terkait dengan isi fakta integritas. Inilah yang kemudian ditolak sama kawan-kawan. Dan yang keduanya, yang poin pertama itu diarahkan khusus PP. Ya, jadi ini juga
diarahkan untuk tidak mengakui PKB yang ada dan harus mau ikutin peraturan kepegawaian yang dibuat sendiri oleh timnya Kepala UPT AGD Dinkes DKI Jakarta. Jadi wajar kalau teman-teman dan sebelumnya PP AGD menolak karena ada sebelumnya klausul-klausul yang tidak di 2011 kita juga telah melakukan fakta integritas yang sama isinya dari tahun berapa? 2011 kawan-kawannya semua sudah menandatangani fakta integritas sesuai dengan format yang ditetapkan oleh Menteri Pan RB. Lalu kenapa harus membuat fakta integritas lagi yang di dalamnya ada kalimat yang menurut saya tidak, dan disitulah kami berpikir akan disinyalir bahwa jadi inilah yang kemudian ditolak sama kawan-kawan pekerja. Jadi bukan semata-mata karena tidak mau tunduk pada aturan gitu, bukan tidak mau tunduk pada aturan Pemprov, bukan. Tapi karena pasal-pasal ada aturan-aturan yang dibuat subjektif oleh Kepala UPT yang dipaksakan harus ditandatangani oleh teman-teman. Jadi teman-teman sebetulnya dalam posisi mempertahankan hak berserikat karena sudah ada serikat, mempertahankan hak berunding karena kawan-kawan sudah punya PKB, kan gitu. Dua, itu fakta nomor 10 terkait dengan isi fakta integritas. Kemudian tadi juga ada tuduhan kinerjanya buruk. Faktanya enggak, karena mereka adalah koordinator wilayah, bahkan Bro Samsuluddin menguasai seluruh wilayah, 5 wilayah. Kan gitu, artinya ya kalau dibilang kinerjanya buruk ya itu subjektif banget, itu jelas satu informasi yang menurut saya bukan menurut teman-teman ya, menurut saya menyesatkan. Kalau ini informasinya sampai ke Pak Gubernur dan Pak Gubernur Anies mempercayai mentah-mentah, ini bahaya. Artinya Pak Gubernur akan mengambil keputusan berdasarkan informasi dari bawahan yang salah. Nah, ini fakta yang juga harus diketahui oleh Pak Anies. Bahkan sempat gini. Ya. Sempat saya itu termasuk yang dipertahankan. Padahal secara pendidikan nggak masuk untuk menduduki jabatan itu. Ya, terus terkait dengan surat-surat yang melarang tidak boleh ada serikat segala macam, ini juga menurut saya mulai dari Kepala UPT tadi dari awal sudah melakukan blunder awal, ya, dengan pengiringan berdasarkan kesimpulan subjektif dia tidak boleh ada serikat, tapi kemudian direspon oleh Kepala Dinas Kesehatan, direspon juga oleh Kepala Biro Hukum, mengeluarkan kajian-kajian juga yang kesimpulan dari Kepala Biro Hukum tidak ada landasan hukumnya katanya. Tapi sebetulnya tidak bisa seorang pun membubarkan serikat pekerja, serikat buruh yang sudah sah secara hukum, karena pembubaran serikat pekerja itu hanya ada 3 caranya. Pertama memang diinginkan sama anggotanya berdasarkan ketetapan dalam anggaran dasar rumah tangga. Sepakatnya seluruh anggota sepakat bubar ya bubar. Yang kedua karena perusahaannya tutup untuk selamanya, itu bubar. Yang ketiga adalah karena putusan pengadilan. Hanya 3 itu alasan yang memungkinkan serikat pekerja dibubarkan atau dianggap tidak ada. Bukan dengan surat Kepala UPT, bukan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan, bukan dengan surat kajian dari Kepala Biro Hukum. Ya, jadi ini juga fakta nomor 11 yang harus dipahami oleh Pak Anies. Semoga obrolan kita malam ini bisa didengar sama Pak Anies. Ada 11 fakta yang harus diketahui oleh Pak Anies sebelum mempercayai secara mentah-mentah informasi yang disampaikan oleh bawahan-bawahannya. Prinsipnya adalah kita akan mendukung kebijakan Gubernur DKI yang memang berpihak kepada kepentingan rakyat DKI Jakarta khususnya. Apalagi teman-teman kan garda terdepan ini dari penanganan COVID itu kan garda terdepan. Bahkan insentif COVID nggak dapat ya. Nah itu juga pada saat konferensi pers kemarin, Pak Iwan sebenarnya mengaku itu bahwa kawan-kawan ini tidak masuk dan terlewat. Harusnya menjadi tanggung jawab Kepala UPT itu untuk memperjuangkan dari awal, jangan sampai terlewat. Kan gitu, harusnya begitu ya. Tapi menjadi pertanyaan juga kenapa kok bisa terlewat. Harusnya kan ketika Gubernur mengeluarkan kebijakan insentif buat tenaga medis harusnya masuk loh. Ini yang jemput pasien kan ente, Bu. Iya. Jemput pasien COVID berisiko besar tertular. Bahkan sebelum bulan Maret dinyatakan COVID. Pertama kali kita udah angkut COVID. Tanggal 27 Februari itu
seorang teman kita terindikasi dinyatakan COVID. Nah, di situ mulai ada gesekan juga. Dan disuruh pulang. Nah, waktu itu karena dia wilayah anggota saya di wilayah timur, saya berkeberatan dia pulang. Saya sampaikan ini karena apabila dia pulang akan menjangkiti keluarganya. Saya sempat sarankan di lantai 9 ya dikosongkan, lantai 10 nanti bisa berjemur di sana. Kalau makannya kita drop. Di sini harus steril, kata beliau. Dan saya sempat omongkan kalau begitu disunter. Disunter ya, ditaruh di sana. Saya gituin. Masih ada belum jawaban. Terakhir saya titipkan ya, kita titipkan di pos. Karena dia udah di pos duluan, anak ini di pos Duku. Saya bilang kalau ente di sini di pos Duku ya baik-baik, jangan masuk di area steril, karena kebetulan pos itu ada 2 tempat terpisah, tempat tidur kamarnya sama tempat mandi. Ya silahkan di situ kita drop makan apa segala macam, kita drop dan kita kolekan teman-teman wilayah ya, kolekan terkumpul 5 juta lebih. Dan waktu itu ada juga Dokter Zolis memberikan ya apa bantuannya sekitar 750.000 untuk biaya. Bukan hanya dia, 2-3 hari kemudian ada 9 dan dicampur di tempat pos Duku itu, di pos tersebut. 9 yang kena sebelum dinyatakan itu COVID oleh pemerintah. Jadi ini jadi tambahan fakta nih, fakta 12 ya. Sebenarnya ini udah fakta awal-awal ya. Tapi karena kita urut aja, fakta 12 adalah kawan-kawan garda terdepan berisiko tinggi terkait dengan terpaparnya COVID, tapi tidak diperjuangkan terkait dengan insentif COVID-nya. Karena itu luput dari gubernur dalam SK gubernur terkait COVID, insentif COVID, teman-teman tidak dapat dan sudah diakui sendiri oleh kepala UPT bahwa tidak dapat karena terlewat. Nah, harusnya ini menjadi perhatian buat Pak Anies ya. Jadi total ada 12 fakta yang harus diketahui oleh Pak Anies Baswedan selaku Gubernur DKI terkait dengan permasalahan di PPAGD, dan tuntutan dari kami dari Aspek Indonesia, dari KSPI dan juga kawan-kawan PPAGD adalah pekerjakan kembali 3 orang pengurus inti PPAGD menjadi pekerja tetap di AGD di DKI Jakarta. Kemudian yang kedua tuntutannya adalah kebebasan berserikat sebagaimana sudah dilindungi undang-undang. Tuntutan ketiga adalah hak berunding melalui perundingan PKB yang juga sudah dilindungi oleh undang-undang. Jadi ada 3 tuntutan dari kita. Atau ada lagi tambahan tuntutannya? Ya otomatis kalau sudah dibatalkan SK PHK-nya maka harusnya otomatis semuanya menjadi gugur ya. Ini menjadi tuntutan yang saya pikir harus jadi perhatian Pak Gubernur. Kita akan dukung Pak Gubernur untuk menertibkan aparatur di bawahnya dan kita menyampaikan 12 fakta terkait dengan apa yang tidak terungkap selama ini, dan mudah-mudahan karena kami selama ini sangat sulit untuk bisa ketemu langsung dengan Pak Anies, mudah-mudahan pesan yang kami sampaikan melalui video ini bisa didengar secara detail dan juga disikapi oleh Pak Gubernur DKI Jakarta, Pak Anies Baswedan, yang kita hormati sama-sama untuk segera dilakukan upaya-upaya solusi yang terbaik. Jangan sampai keluarganya menjadi terlantar karena mereka tidak lagi menjadi pekerja yang mempunyai jaminan ya, gaji dan juga kesejahteraan. Ada lagi yang mau disampaikan kepada Pak Anies mungkin di forum ini? Mungkin satu dari saya, Pak Anies, Pak Gubernur DKI yang saya hormati dan saya banggakan, juga saya dukung 100%, dan saya yakin Bapak adalah orang yang bijak. Jadi tolong permasalahan ini Bapak turun tangan sendiri, cek sendiri permasalahan sebenarnya, duduk masalahnya seperti apa. Jangan hanya mendengar, mengambil dari satu pihak. Jadi harus ada informasi yang seimbang dari kami yang memahami permasalahan ini. Jadi tolong Pak Gubernur, karena ini jajarannya banyak sekali, setahu saya kemarin susah ditemuin juga
melempar lagi, mengembalikan lagi, mendelegasikan lagi ke beberapa orang, ke beberapa jabatan di sana. Saya yakin itu, sehingga seperti ini. Yang saya dengar adalah Pak Anies sudah mendengar masalah ini, tapi saya belum melihat sikap dan keputusan bijak dari seorang Pak Anies Baswedan. Dan saya yakin Pak Anies masih sampai saat ini masih bijaksana, setahu saya dan sepengetahuan saya sampai saat ini, sehingga saya yakin Pak Anies akan bisa menyelesaikan masalah ini dengan tuntas dan bijaksana. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bro Tanyeng, Ya. Bro Sam. Saya pernah baca beberapa buku Pak Anies, ada pernyataannya, ya, tentang gagasan, kebebasan, ya. Artinya beliau sangat plural sekali, ya kan, ya. Hak-hak untuk berserikat, menyampaikan pendapat, dan beliau juga seorang aktivis waktu jadi mahasiswa, pasti beliau tahu lah, ya. Saya yakin Pak Anies bijaksana dalam hal ini. Mungkin kita pernah, ya, kita udah 3 kali buat surat, ya, hanya saja tidak minta audiensi, tidak dibalas dari bulan Juni, Januari, Juni, dan September, ya. Mudah-mudahan, ya, dengan, ya, kita tahu kesibukan Pak Anies, apalagi ini banjir, ya kan, ada Omnibus Law, kita pahamin, ya, minimal dengan begini Pak Anies bisa sampai, ya, ke telinga Pak Anies langsung untuk bahwa dari kita, ya, dari kita ini cerita yang sesungguhnya. Terima kasih, ya. Ya. Bro Sejen, silakan kalau mau tambahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bro Sabda, Sekjen Aspek Indonesia, bahwa yang jelas kami membaca betul bahwa Bapak Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, di tangan Bapak, di bawah pimpinan Bapak, DKI menyabat gelar sebagai provinsi yang paling demokrasi, kalau tidak salah, pernah mendapatkan gelar itu. Sehingga di satu pernyataan Pak Anies pun ada bahwa Bapak sangat-sangat menggaransi kebebasan berpendapat, kebebasan masyarakat, kebebasan warga di negeri ini. Oleh karenanya kami berharap betul kepada beliau sebagai pimpinan kami tertinggi di DKI ini, di Pemprov DKI ini, untuk melihat secara langsung kondisi real di lapangannya, bahwa kami bukan anak nakal, kami bukan anak pembangkang, kami bukan anak yang tidak bisa diatur, tapi alhamdulillah hampir setahun lebih kami membawai, saya 100 orangan, nah ini 500 orangan Pak Samsudin di bawahnya beliau. Alhamdulillah 21-22 Mei tahun lalu aman sentosa. Jadi kalau kami pandang anak yang tidak bisa diatur, justru ini nggak tahu siapa yang Informasi yang tidak benar. Makanya oleh karenanya kami berharap betul informasi yang malam ini dihimpun oleh DPP Aspek Indonesia bisa sampai ke Bapak dan bisa menjadi pertimbangan bahwa kalau dibilang kami sudah dibina atau melakukan pembinaan selama 6 bulan, tidak betul. Dapat saya garansi tidak betul, tidak ada. Kami bertiga khususnya apalagi langsung surat PHK. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi kami yakin Bapak sangat bijak, mudah-mudahan bisa memutuskan ini dengan penuh pertimbangan, penuh kebijakan. Insya Allah Allah melindungi Bapak agar bisa memberikan keputusan terbaik, khususnya bagi warga DKI yang saat ini sedang sama-sama kita pahami sedang menghadapi wabah atau pandemi COVID-19. Demikian, terima kasih Bro Sabda, Ya. Ibu Mira, dan tim jajaran, begitu pula KSPI, Bung Iqbal, Said Iqbal, semuanya terima kasih buat semua
anggota kami PPAGD khususnya yang kami banggakan, tetap semangat menyuarakan kebenaran, tetap semangat untuk berdiri di atas kebenaran. Kalau bukan kita siapa lagi, kalau bukan sekarang kapan lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bro Tanjung, Bro Sam juga. Jadi tadi karena disinggung sebagai penutup ya, karena tadi disinggung SKPHK, ini juga jadi fakta nomor 13 nih, karena faktanya teman-teman yang di PHK tidak mendapatkan hak apapun. Ada uang pesangon? Tidak ada. Di situ SKPHK-nya ada uang pesangon nggak? Tidak ada. Ada. Ini kalau ASN, ya kalau tadi dikatakan bahwa kawan-kawan ini sama dengan ASN, harusnya kawan-kawan dapat jaminan hari tua dan juga jaminan pensiun. Tapi tidak. CHT-nya dapat. Ah. CHT-nya dari BPJS. Ada Ya, BPJS. duit kita juga itu ya. Iya, duit kita juga. Iya. Artinya kan haknya beda. Terus Baik, terima kasih ya, teman-teman satu ya. lagi ini PHK-nya pemutusan hubungan secara hormat, artinya Iya. memang kita tidak ada masalah Iya. kinerja ya. Iya. Iya. Karena masih hormat. Ya. Alhamdulillah. Iya. PHK-nya, alhamdulillah. PHK-nya dengan hormat. Dengan hormat. Artinya membuktikan Tidak ada masalah. bahwa sebenarnya nggak ada masalah kawan ini, gitu kan? Bukan karena pelanggaran. Bukan karena kita pelanggaran. Karena pelanggaran. Nah ini aneh kan, jadi runtutan cerita tadi ada 13 fakta yang diketahui oleh Pak Anies, mudah-mudahan bisa dipelajari dan diambil solusi terbaik. Amin. Baik, selamat malam, terima kasih banyak kawan-kawan semua, salam buat keluarga di rumah dan juga buat teman-teman yang jadi garda terdepan Siap. di tim kesehatan AGD di Dinas Kesehatan. Luar biasa, saya punya pengalaman banyak buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.